Ya teman-teman, sebelum kalian nonton video ini pastikan kalian udah subscribe, aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, siap, mantap. Ya guys, balik lagi bersama saya Antar Maulana. Dan di video kali ini saya mau membahas komentar kalian yang kemarin kalian tanyain di video sebelumnya, yang kayak gini, yang kayak gini, dan yang kayak gini. Sebenarnya saya nggak terlalu paham soal mesin, tapi akan saya jawab semampu saya. Sebelum ke pembahasan, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Aktifkan juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, ya guys, di depan saya ini udah ada motornya Mas Untung, Kawasaki Ninja R, basicnya tahun 2014, udah upgrade. Seperti di motor pada umumnya, motor Kawasaki ini juga memiliki problem yang sama, yaitu panas mesinnya berlebihan ya, atau overheat. Nah, buat temen-temen yang kemarin tanya motornya kok cepet panas, baru beberapa belayer ya, temperatur suhunya udah naik, di bawah sebentar udah panas. Penyebabnya itu banyak, mulai dari sistem pendinginnya yang nggak normal, ataupun setelan karbunya yang terlalu irit, setelnya kering lah. Jadi buat teman-teman misalnya mau beli motor itu, minimal kita harus paham sedikit, biar kalau ada apa-apa itu kita nggak bingung ya. Oke. Karena berhubungan dengan panas, langsung aja kita fokus utama ke radiatornya ya. Untuk mengecek radiator kita itu masih berfungsi dengan baik atau enggak itu sebenarnya gampang ya guys. Pertama, kita tinggal lihat fisik radiatornya aja dulu, sirip radiatornya itu masih bagus atau enggak. Karena itu juga penting, berhubung si sirip radiator inilah yang melepaskan panas dari si air itu ke lewat angin ya guys ya. Setelah itu kita bisa cek apakah radiator kita ini masih bersirkulasi dengan normal atau enggak ya, dengan cara kita ini pergi ke samping kiri, kita buka tutup radiatornya, dan kita lihat, sorry ya guys, udah ketutup sama fairingnya. Kita hanya bisa buka tutup ini kalau mesin dingin aja ya, karena kalau keadaan mesin panas itu berbahaya guys. Nah, di sana air masih tenang. Nah, kalau radiator normal itu mesin nyala, dia akan bersirkulasi. Jadi semakin kencang kita ngegas, dia akan semakin kencang berputar ya, karena dia itu ikut putaran mesin. Langsung aja sekarang kita engkol. Ingat mesin dingin ya. Nah guys, kelihatan ya, kalau yang masih berputar itu berarti tandanya masih baik, masih bersirkulasi. Dan kalau kita gas juga makin kencang, lihat bisa kelihatan ya guys. Dalam catatan mesin dingin, ini masih normal. Setelah itu selesai, kita tutup lagi, kita tutup yang kenceng. Terus setelah kita cek masih bersirkulasi, kalau kalian mau nguras air radiator itu cukup gampang, tinggal ini kendorin aja baut yang menghadap ke bawah ya, kita buka, terus tutup yang tadi kita lepas. Air yang ada di mesin itu akan turun ke sini semua. Untuk pengisiannya sendiri, ini tinggal kita kencangkan, lalu kita tuang dari atas ya. Setelah air yang ada di sini penuh, terus kita kendorin baut yang ini, yang tadi kita kencengin. Ini kita kendorin sampai kayak ada rembesan air itu, air radiatornya, berarti itu udah turun. Karena kalau di radiator itu udah full, belum tentu air masuk ke dalam mesin. Jadi kita kencangin
Terus kalau udah full kita kendorin, terus kencangin lagi dan dituang lagi ya. Masih bagus atau enggak, karena ini juga berpengaruh. Lakukan itu 2 sampai 3 kali ya guys, sampai benar-benar air masuk ke dalam mesin. Setelah ke radiator kita ke busi ya, pembakaran. Nah untuk busi sendiri kita harus pakai yang standar. Hinja itu kalau nggak salah BP9 ECS itu buat Ninja Air. Karena dulu saya pernah beli busi itu ternyata busi Air King, meskipun nyala tapi kompresi sekundernya itu kurang ya, kepalanya kecil. Nah saya saranin buat teman-teman untuk pakai busi yang standar ya, meskipun di nggak semua bengkel itu ada, tapi kalau kalian mau pergi ke dealer itu pasti ada. Karena apa ya, tipe busi itu banyak bermacam-macam dan udah ada ukurannya sendiri, meskipun kadang jadi kalau kita pasang tapi itu akan berpengaruh ya, karena emang bukan tempatnya di situ. Setelah di bagian busi udah, kita pindah ke bagian bakalan pentingnya juga, oli. Di bagian oli mesin sendiri di motor 2 tak nggak terlalu berpengaruh karena nggak kebakar, tapi kita harus ganti karena meskipun nggak terbakar, si oli ini mengalami penguapan ya. Jadi lama-lama oli itu akan mengental dan kinerja mesin pun akan semakin berat ya. Jadi minimal itu kalau standarnya itu di kelipatan 1500 km ya, meskipun di kelipatan 3000 4000 nggak diganti nggak terlalu fatal, tapi kayak motor pada umumnya aja biar nggak berat. Setelah oli mesin kita ke bagian karburator, kita ke karburator. Nah buat teman-teman kalau misalkan udah pakai knalpot racing ya, itu saya dulu pernah dan nggak saya setel di bagian karburatornya. Jadi gini ya guys, otomatis kalau kita udah ganti knalpot pakai knalpot yang racing, itu pengeluarnya akan lebih plong, otomatis kinerja mesin juga akan lebih bertambah ya guys. Dan itu harus kita imbangin juga dengan suplai bahan bakar yang masuk ke mesin, terus disesuaikan sama settingan knalpotnya sendiri ya. Buat teman-teman yang nggak bisa nyeting karbu, yang nyetel karbu, ini sangat penting, lebih baik dibawa ke bengkel kalau udah menggunakan knalpot ini ya, racing. Karena kalau nggak kita imbangin dengan suplai bahan bakar yang pas juga, itu akan bahaya. Terus kita ke bagian penampung ini ya, oli samping ya. Ini pakai yang variasi, dan di yang variasi ini nggak ada apa ya, temperatur bang, nggak ada ambang batas standarnya ya. Jadi kita harus perhatiin kalau pakai penampung yang variasi, karena berbeda dengan standarnya, takutnya tekanannya itu kurang ya. Kalau yang ori itu gede sedangkan ini kecil, jadi harus kita perhatiin. Karena apa, karena kalau oli samping ini adalah nyaman jotak ya guys. Jadi misalkan oli samping nggak masuk ke bagian head, udah pasti dalam waktu hitungan jam aja mesin kita bisa KO, modar, kancet lah, kancet cet itu bahasanya saya itu kancet cet ya guys. Nah untuk ya oli samping ya, motornya pakai Idemitsu. Kalau saya rekomendasiin buat teman-teman yang bingung, lebih baik pakai oli samping yang ori aja, itu malah lebih bagus ya. Mungkin segitu dulu ya guys di video kali ini. Kalau ada yang kurang bisa kalian tulis di kolom komentar.
Kalau tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya akan saya cari tahu. Oke, makasih, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.